Yesus yang bangkit itu disebutkan dalam 3 sebutan yang luar biasa ini. Satu, Tuhan Yesus itu disebut sebagai yang kudus. Dia disebut sebagai yang kudus. Kenapa dia disebut sebagai yang kudus? Ya karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan, dia kudus. Beberapa orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka bilang kepada kita, orang Kristen telah sesat. Orang Kristen ini sudah salah. Kenapa? Karena mereka bikin ini manusia jadi Tuhan. Manusia yang nama Yesus itu dijadikan Tuhan. Saya bilang kamu salah, karena kami tidak pernah buat manusia jadi Tuhan. Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu dua hal yang beda. Tuhan yang karena kasihnya kepada kita manusia, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam segala sesuatu kecuali dosa, supaya dia menanggung hukum dosa atas kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia itu kudus, supaya kemudian mereka yang mau datang kepadanya, mereka yang ingin tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, yang mau datang kepadanya, mesti datang dalam kekudusan. Mesti setiap orang yang berdiri teguh itu menjaga kekudusan. Sebab apa? Sebab yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tidak dapat. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Dan karena itu dia yang kudus itu mesti dihampiri dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata dengan sangat baik, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Itu perlu dijaga. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan itu kudus. Kedua, Tuhan Yesus yang bangkit itu disebut sebagai yang benar. Yang benar dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, yang benar itu berkaitan dengan sebuah pernyataan yang membedakan antara mana benar dan mana salah. Ini yang benar, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Pernyataan untuk membedakan ini benar, ini salah. Pernyataan yang benar itu kayak tadi, Tuhan yang menjadi manusia, itu pernyataan yang benar. Yang salah adalah manusia yang kita jadikan Tuhan, itu salah. Pernyataannya benar, Pentakosta itu yang benar, bukan Pantekosta. Itu salah. Pentakosta hari yang ke-50. Kalau Pantekosta, Pantekosta apa? Waitune. Itu Pante. Jadi di dalam Alkitab setiap kali bicara tentang yang benar, dia membedakan ini pernyataan benar, ini pernyataan yang salah. Kedua, yang benar dalam Alkitab itu berkaitan dengan ini sejati, bukan yang palsu. Ini sejati, bukan palsu. Dari ketika Yesus disebut sebagai yang benar, dialah Allah yang sejati, bukan palsu, bukan KW. Ini asli. Yang benar itu asli, tidak palsu. Saudara lebih suka pakai yang palsu kok yang asli? Pakai asli, pakai yang asli, semua menjadi mantap. Ketiga, Yesus disebut sebagai pemegang kunci Daud. Pemegang kunci itu adalah simbol dari seorang yang memegang otoritas. Dia punya otoritas untuk membuka atau menutup. Kenapa dikaitkan dengan Daud? Ini sangat berkaitan dengan janji Tuhan. Daud sangat terkenal kepemimpinan, kejayaan, dan kemajuan dari Israel terjadi pada zamannya. Dan janji Tuhan bahwa lewat keturunan Daud itu, maka Kristus itu akan lahir. Kristus hadir dan menebus, menyelamatkan umat manusia. Dan karena itu, ini dikaitkan dengan Daud. Dialah pemegang kunci itu. Dia yang membawa selamat itu. Kira-kira di bagian awal, kita paham itu dulu. Supaya di rumah tangga, dalam gereja, dan sekaligus dalam upaya kita menjalani hari-hari hidup kita dalam gereja yang seperti hari ini, kita menjalaninya dengan baik. Dalam pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus yang kita sembah. I wanna thank you, God.